Gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taч Yassin menetapkan arah kebijakan tahun 2025 untuk pemenuhan kebutuhan paling mendasar dan memastikan pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat. Inilah refleksi perjalanan Jawa Tengah sepanjang 2025. Sepanjang tahun 2025, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui APBD menangani 17.510 unit rumah tidak layak huni dengan realisasi 100% dari target. Penanganan tersebut terdiri atas 340 unit pembangunan baru dan 17.170 unit peningkatan kualitas atau renovasi rumah. Intervensi ini memastikan keluarga rentan memiliki hunian yang lebih aman, sehat dan layak sebagai fondasi awal peningkatan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Di sektor infrastruktur jalan, capaian pembangunan menunjukkan peningkatan kualitas yang terukur. Hingga akhir 2025, sepanjang 2.440,12 km jalan provinsi ditingkatkan, direhabilitasi, dan dipelihara demi kelancaran konektivitas antar wilayah. Jaringan jalan provinsi ini menghubungkan pusat produksi, kawasan wisata, dan sentral layanan publik, sekaligus menjadi infrastruktur utama pendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik di Jawa Tengah. Konektivitas wilayah juga diperkuat melalui penyelenggaraan jembatan. Sepanjang 2025, total 26.611,67 meter jembatan provinsi ditangani, terutama di jalur strategis dan daerah rawan bencana. Dari infrastruktur penghubung antar wilayah, pembangunan dilanjutkan hingga ke kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan air bersih menjadi perhatian utama. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun sistem penyediaan air minum atau SPAM sepanjang 25 km yang tersebar di 30 lokasi wilayah Jawa Tengah, membuka akses air bersih bagi lebih banyak warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program desalinasi air di 4 lokasi wilayah pesisir yang memiliki keterbatasan sumber air minum bersih. Langkah ini menjadi solusi adaptif untuk menjawab tantangan krisis air bersih, sekaligus mendukung ketahanan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sepanjang tahun 2025, 15.000 siswa dari keluarga miskin menerima beasiswa pendidikan. Kebijakan ini memastikan kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak Jawa Tengah untuk tetap bersekolah dan melanjutkan pendidikan. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan program sekolah kemitraan. Melalui kerjasama dengan SMA dan SMK swasta, 2.390 siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan gratis. Program ini menjadi jembatan pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah dengan lonjakan lulusan SMP. Pendidikan vokasi menjadi fokus penguatan kualitas SDM. SMK dan satuan pendidikan vokasi diarahkan pada link and match dengan kebutuhan industri melalui penyesuaian kurikulum, praktik kerja industri dan kemitraan dengan dunia usaha. Sehingga lulusan memiliki kompetensi yang relevan sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja. Di saat yang sama, generasi muda disiapkan melalui Kartu Zilenial, sebuah program pengembangan pemuda usia 16 hingga 30 tahun untuk membuka akses pelatihan keterampilan, wirausaha, jejaring kerja, hingga pengembangan talenta kreatif dan sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Kecamatan Berdaya yang sudah tersebar di 150 kecamatan di seluruh Jawa Tengah. Program ini menjadikan kecamatan sebagai pusat layanan dan pemberdayaan, mulai dari perempuan dan anak, penyandang disabilitas, generasi zilenial, lansia, hingga pelaku ekonomi kreatif. Melalui layanan dokter spesialis keliling, warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari dokter spesialis penyakit dalam, paru, anak, dan kandungan, disesuaikan dengan kebutuhan di tiap wilayah. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup konsultasi dan edukasi kesehatan. Layanan kesehatan kini mendekat ke masyarakat hingga ke pelosok desa. Tercatat telah menjangkau 842 desa, dilaksanakan 852 kali, dan menyasar 83.137 orang di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Jawa Tengah berperan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Sepanjang 2025, produksi padi mencapai 11.377.731 ton dengan luas tanam 2.025.782 hektar, menjadikan Jawa Tengah sebagai kontributor terbesar ketiga nasional. Pertanian tetap menjadi penyangga utama ekonomi rakyat dan fondasi ketahanan pangan daerah. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan Gerakan Pangan Murah atau GPM di berbagai wilayah. Hingga 27 November 2025, program ini mencatat omset sebesar 44,8 miliar rupiah dan berperan menahan tekanan harga pangan. Dalam dinamika tersebut, tercatat per 1 Desember 2025, inflasi Jawa Tengah berada di angka 2,79% secara year on year. Dari upaya menjaga pasokan dan harga pangan, perhatian pembangunan kemudian diarahkan pada pendampingan langsung bagi warga yang membutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan program sosial yang terukur melalui bantuan kelompok usaha bersama KUBE di tahun 2025. Bantuan disalurkan kepada 1.030 kelompok dengan realisasi penyaluran mencapai 100%. Program ini mendorong usaha produktif dan memperkuat kemandirian ekonomi keluarga melalui pendampingan berkelanjutan. Untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari warga, Pemprov Jateng juga menyalurkan 1.000 sambungan listrik gratis bagi keluarga kurang mampu. Akses energi yang lebih layak membuka peluang belajar, bekerja, dan berusaha dengan kondisi yang lebih baik. Sambungan listrik gratis ini sudah terrealisasi 100%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat transportasi publik melalui layanan BRT Trans Jateng sebagai angkutan massal yang aman, nyaman, dan terjangkau. Melalui tarif khusus Rp1.000, anak sekolah dan buruh memperoleh kemudahan akses transportasi, meringankan biaya perjalanan harian, serta mendukung kelancaran mobilitas. Penguatan konektivitas Jawa Tengah juga dilakukan melalui Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Sumarmo Surakarta. Tidak hanya membuka kembali penerbangan dan rute internasional, pemerintah juga memperluas dan menambah rute penerbangan domestik ke berbagai kota strategis di Indonesia. Pembangunan Jawa Tengah dijalankan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, seperti dengan perguruan tinggi guna memperkuat riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan kebutuhan daerah. Sinergi juga dibangun dengan 6 pemerintah provinsi daerah untuk memperkuat konektivitas, perdagangan antar wilayah, dan integrasi pembangunan. Di tingkat internasional, Jawa Tengah membuka kerjasama dengan berbagai negara, mendorong peningkatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri sebagai penggerak investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Melalui Mageri Segoro, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat upaya mitigasi bencana di wilayah pesisir guna melindungi kawasan pantai dari abrasi dan ancaman bencana hidrometeorologi. Penguatan tanggul, penataan kawasan pesisir, serta pemulihan ekosistem menjadi bagian dari langkah mitigasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat dalam tanggap bencana. Banjir, longsor, hingga rob menguji ruang hidup warga Jawa Tengah. Penanganan terpadu dijalankan agar kehidupan kembali berjalan. Solidaritas dan kecekatan tidak berhenti di dalam provinsi. Melalui Jateng Peduli, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak bencana di luar Pulau Jawa, mulai dari bantuan logistik hingga pengiriman relawan. Dari berbagai sektor yang dijalankan, hasilnya tercermin dalam data. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37% pada triwulan 3 year on year, melampaui rata-rata nasional. Realisasi investasi triwulan 3 2025 menyentuh 66,13 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 326.462, tertinggi kedua sepulau Jawa. Angka kemiskinan pun menurun dari 9,58% menjadi 9,48%. Data ini menunjukkan pergerakan nyata menuju kesejahteraan yang lebih merata. Tahun 2025 telah dilalui dengan kerja nyata, data yang terukur, dan dampak yang dirasakan masyarakat. Seluruh hasil pembangunan tahun ini lahir dari kerja bersama, kolaborasi lintas sektor,
lintas wilayah dan lintas kepentingan menjadi fondasinya. Pemerintah berperan sebagai pengarah, masyarakat sebagai mitra, dan dunia usaha sebagai penggerak. Memasuki tahun 2026, Jawa Tengah melangkah dengan optimisme yang rasional dan terarah. Pembangunan akan terus dilanjutkan secara inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.